Jalan-jalan ke kota tua, cakep. Jangan lupa naik sepeda. Ini weekend untuk waktunya ceria. Tentu saja dengan keluarga tercinta. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Pemirsa, anak atau buah hati ini adalah dambaan setiap pasangan yang sudah menikah ya. Ada yang langsung dikaruniai setelah menikah, tapi ada juga yang menunggu bertahun-tahun menunggu terus. Dan dengan segala kesabaran, usaha, dan doa akhirnya dikaruniailah pasangan tersebut oleh buah hati. Tapi kuncinya adalah apa? Kesabaran. Dan tentu saja tetap saling mencinta antara kedua pasangan tersebut. Siapakah tamu kita kali ini? Karena mereka ini adalah pasangan-pasangan yang sudah bersabar dan akhirnya dikaruniai buah hati. Yang pertama kita hadirkan, ini dia Pak Coki dan juga Ibu Resa. Silakan yuk, sini. Waduh ganteng nih, ma bro. Oke, siap. Apa kabar Mbak? Oke, boleh tahu nih kalau weekend ini bisa kemana nih? Kita sih santai aja Santai ya? Ke Santai ya? mall biasanya. Oh ke mall ya? Nonton, Ngapain paling. aja nih? Ini yang nganter mana, yang diantar yang mana nih? Bisa nganter Ana. Oh nganter, oh ya udah oke ya. Lumayan. Bener berarti ya. Oke, tepuk tangan dulu dong, silakan mendapat tempat duduk. Dan berikutnya ada satu pasangan yang luar biasa juga, yaitu adalah ada Bapak Firdi dan juga Ibu Livi. Silakan. Waduh, ini dia. Wah, ini mah anak muda banget gayanya. Halo, apa kabar? Halo. Apa kabar? Ini pertanyaan yang sama nih, kalau weekend kemana nih kalau pasangan yang ini? Kita kerja, kerja. Oh kerja? Iya. iya kan di Aku bidang makeup kreatif. artis. Oh oke, jadi Emang suaminya kerjanya kerja weekend? apa tuh? Nemenin istrinya. Temenin kerja. istrinya ya, suami yang cinta banget. Ya tepuk tangan dulu dong silakan. Dan biasanya akan lebih afdol kalau kita hadirkan sahabat saya tercinta yang akan menghadirkan banyak sekali pengetahuan dan juga pelajaran. Aunty Jovita, silakan. Aunty Jo, waduh seger banget ya. Toast dulu ya, silahkan duduk ya. Baik, dan pemirsa sudah ada dua pasang bapak dan ibu yang istilahnya sudah menunggu dengan penuh kesabaran dan akhirnya dikaruniai oleh Tuhan untuk bisa menimang ataupun juga mempunyai keturunan alias buah hati ya. Dan kita akan kenalan dulu dengan mereka dengan menyimak keseharian mereka dalam video tayangan berikut ini. Yang pertama itu adalah dari Bapak Coki dan juga Ibu Resa. Ini dia. Kesabaran menjadi teman setia dari pasangan Coki dan Resa dalam rumah tangga sejak 2011 silam. Tepat di usia pernikahan yang ke-6 tahun, Tuhan menitipkan Alvaro Cartenso Siagian atau Enzo ke keluarga kecil Coki dan Resa. Kata-kata tak akan cukup mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan keduanya. Bayi mungil hasil penantian panjang Coki dan Resa kini sudah berusia 5 tahun dan bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Wow, luar biasa sekali ya kalau kita lihat nih betapa harmonisnya mereka bahu-membahu menjalankan rumah tangga dengan penuh cinta dan juga kasih ya. Coba kita akan cek, ini adalah keseharian dari tamu kita yang berikutnya, yaitu ada Bapak Firdi dan Ibu Livi dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Rasa syukur dan sukacita yang tak terhingga hadir di tengah-tengah keluarga kecil Firdi dan Livi. Pasalnya, penantian panjang pasangan yang menikah pada tahun 2013 lalu ini akhirnya terwujud. Kebahagiaan Firdi dan Livi ini tentunya bukan tanpa perjuangan pemirsa. Bertahun-tahun, pasangan ini bergumul akan kehadiran sang buah hati yang tak kunjung tiba. Justru di ujung pengharapan pasangan suami istri inilah keajaiban itu nyata terjadi. Ini luar biasa sekali ya kalau kita lihat tadi pasangan ini saling mendoakan dan ternyata dikaruniai oleh buah hati. Ini kalau boleh tahu sudah usia berapa sekarang kandungannya? Jalan 5 bulan. Jalan 5 bulan ya. Oke, perasaannya gimana kalau boleh tahu? Wah, seneng banget, Seneng banget akhirnya. Ibu kan pasti kasih tahu ke Bapak nih, apa yang terjadi, ekspresinya seperti apa, Pak? Itu memang aku udah tahu, aku udah telat mens kan. Jadi kayak pas setelah pulang liburan,
ternyata garis 2, ini beneran nih. Iya. Garis 2-nya itu bukan yang bukan jelas tapi agak samar-samar gitu. Waduh. Jadi kayak rancu gitu Aduh, kan. bikin kesel deh. Iya, bikin deg-degan ya udah Iya, iya, akhirnya iya. Terus pas samperin ke Firdi, Iya. ya udah bilang, ini beneran. Dia juga kaget. Ya udah akhirnya dia jadi kayak nangis berdua aja. Oh, wow, Udah nggak luar sempet biasa video-videoan lagi. ya. Setelah berapa tahun menikah ini? Tahun ini ke 10. Ke 10 tahun ya. Usaha apa saja yang sudah dilakukan? Awal-awal pernikahan ada kesulitan lah dalam urusan rumah tangga. Baik. Di tahun ke-7 pernikahan dia secara waktu itu gelisah kali ya malam-malam, terus nanti dia coba buka Google dengan ciri-ciri yang kita alamin. Lalu diketemukanlah sebuah artikel di mana di situ menjelaskan ciri-ciri yang dia idap dengan di artikel itu sama. Oh. Habis itu ternyata dia mengidap sebuah penyakit Baik. yang namanya vaginismus. Baik. Singkat cerita, akhirnya kita dipertemukan dengan satu dokter di Jakarta yang ramah vaginismus. Dari situ akhirnya vaginismusnya bisa terselesaikan. Baik. Gitu. Tapi ternyata belum selesai. Oh. 3 bulan setelah itu baru diketemukan kalau ada polip di dalam rahim. Waduh. Itu juga yang bikin dari selesai operasi vaginismus itu belum bisa hamil juga gara-gara polip. Tapi sebulan setelah operasi polip itu diangkat, baru akhirnya bisa hamil. Dan itu Baik. prosesnya panjang banget. Selamat pokoknya atas kehamilannya Terima ya. kasih. Baik. Congratulations ya. Thank Baik, you. kita ke pasangan Ibu Reza nih. Bu Reza, tadi kan kalau kita lihat dari videonya itu ada Enzo begitu ya. Enzo ini lucu banget dan kalau saya lihat ini memang salah satu, kalau saya bilang pelita hidupnya dari keluarga ibu dan juga suami gitu ya. Kalau boleh tahu Bu, sudah berapa lama menikah? Kalau sampai sekarang ini kita udah masuk ke tahun 12 ya. 12 tahun ya. Terus kemudian penantiannya berapa lama? Penantiannya sebelum lahir? 5 tahun. 5 5 tahun tahun sampai ya. akhirnya saya hamil. Jadi Enzo itu lahir waktu di ulang tahun pernikahan kita yang ke-6. Oh, wow, itu kado yang luar biasa Iya, sekali ya. kado. Usaha apa saja yang dilakukan untuk bisa? Oh, Bisa. lumayan ya. Lumayan panjang, lumayan banyak pengorbanan. Baik. Secara mental juga, finansial juga. Jadi Baik. awal tuh kita menikah tuh sebenarnya cuma mau check up kondisi kita aja. Baik. Dari dokter bilangnya normal. Oh, it's okay, masih pengantin baru gitu Baik. kan. Semakin lama kok belum dapet ya. Kok belum dapet ya, tuh akhirnya kita coba konsultasi ke dokter lain. Coba kita pakai sistem kalender gitu kan. Oke. Pakai sistem kalender sudah kita lakukan. Masih belum Ya. ada. Terus kita kayak yang jangan terlalu dipikirin lah gitu kan. Sampai akhirnya tahun ke-3 kalau nggak salah kok mulai kepikiran, kok belum juga ya. Akhirnya kita mulai ikut program inseminasi. Baik. Inseminasi kita ikutin programnya. Kemudian ternyata di akhir inseminasi itu ternyata gagal. Sama sekali gagal. Negatif hasilnya. Karena gagal, biasa dong perempuan bete ya. Mulai moodnya nggak enak. Saya menenangkan dirinya dengan ya kembali lagi beraktivitas, kembali bekerja lagi. Sampai di tahun ke-5 tuh kayak udah mulai ada nih omong-omongan, kapan nih punya anak gitu kan. Mulai nih, terus waktu itu kita ngelihat ada teman kita yang mencoba bayi tabung, berhasil, coba deh kita gitu kan. Aku tadi itu masih kayak pesimis, yang kemarin aja gagal. Betul. Gitu kan, takut gitu loh, ada ketakutan nanti kalau gagal lagi gimana, Skeptis, mentalnya kuat nggak nih untuk Betul. menerima itu. Akhirnya ya udah kita coba deh gitu, kita optimis aja. Jadi untuk bisa ikut program bayi tabung tuh semuanya harus dibenerin dulu, dari pola hidup, pola makan, tidur yang berkualitas seperti itu. Jadi proses dari program bayi tabung sampai akhirnya berhasil itu berapa lama ya? Sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan ya? Iya. Oke, Sampai baik kita ke Pak Coki nih. Pak Coki, kalau tadi kan disebutkan bahwa istri ini banyak down-nya, banyak kecewanya dan segala macam. Apa yang dilakukan adalah Pak Coki untuk bisa mensupport istri agar tidak putus asa begitu Pak? Nah, waktu itu memang sempat pesimisnya sangat tinggi. Kecewa Tapi ya? iya kecewa. Cuman kita bawa dalam doa juga. Baik. Kita saling support lah. Baik. Luar biasa sekali ya. Ini kita ke Ontijo ya. Ontijo kan kalau kita lihat ini dua pasangan ini memang basically mereka menunggu sama udah lama. Terus kemudian mereka juga tetap dalam cinta selama sekian tahun, tetap dalam sabar. Kemudian juga ada finansial juga berbicara di situ. Tapi yang tidak kalah kuat adalah doanya. Iya. Mereka sama-sama saling menguatkan dalam doa, bersekutu dalam doa, menguatkan diri dan segala macam. Nah, apa yang terjadi sebetulnya Ontijo? Silahkan. Iya betul, jadi namanya pernikahan biasa memang tujuannya kan memperoleh keturunan. Betul.
walaupun tidak semata-mata kebahagiaan berasal dari situ, ya kan ya. Tapi namanya kenapa enggak gitu, pasti mau diusahakan lah gitu. Tapi dalam prosesnya terkadang memang ya itu tadi ada hal yang menghambat, ada naik turunnya selama masa penantian juga. Kadang orang-orang terdekat tuh sibuk nanyain kita juga ngerasa bete kenapa ditanyain mulu gitu ya. Itu tekanan tersendiri sebetulnya bagi kita buat ditanyain kapan punya anak dan sebagainya. Nah itu memang butuh banget tadi dukungan dari pasangan. Makanya saya salut banget sama tamu spesial kita yang hadir di sini, saling menguatkan satu sama lain, kompak banget, saling mendoakan, kemudian bisa menghadapi itu bersama-sama dan akhirnya kita bisa melihat ternyata hasilnya didukung sama Yang Maha Kuasa. Betul. Nah, kita akan cek kekompakan mereka dalam challenge berikutnya. Kita bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul curhat yuk. Ya pemirsa, masih bersama kami di acara kesayangan kita, Kumpul Keluarga, mumpung kumpul curhat yuk. Tepuk tangan yang meriah, karena kemeriahan itu akan kita hadir di segmen kali ini ya. Jadi para suami ini akan kita pasangkan headphones di mana musik akan berbunyi cukup keras, jadi tidak bisa mendengarkan omongan yang akan disampaikan oleh para istri. Karena para istri ini akan menyampaikan soal atau kalimat yang kami berikan agar bisa diulang dengan tepat oleh para suami ya. Dan kita akan mulai. Yang pertama itu adalah pasangan, yaitu adalah Bapak Coki dan juga Ibu Reza. Silakan. Baik, kita akan mulai. Ini berupa kalimat. Ibu Reza, kita mulai dari sekarang. Silakan. Kuku kaki. Kurcaci. Kuku. Kuku. Iya. Kuku kaki. Laki. Kaki. Kuku aki. Kuku kaki. Kuku udah benar. Kuku. Kaki. Aki. Kaki. Laki. Kaki. Banci. Kuku kaki. Kuku ati. Kaki. Kuku apa sih? Kaki. Kaki. Ya. Kuku kaki. Kakekku. Aku. Kakekku. Kaku. Kakek. 20 second. Hah? Kakekku. Kaki aku. Kuku aku. Kakek. Kakekku. Kaku. Kaku. Kakekku. Kaku. Aku. Kaku. Laku. Kaku. Lagu. Kaku. Apa sih? 1. Habis. Oke, baik. Silakan duduk dulu. Emosinya ditahan dulu, Pak. Emosinya ditahan dulu, Pak ya. Kok mau banci Ini sih kamu? baru loh. Yang nebak dan ditebak semuanya ngotot. Oke, supaya tidak ada satu perselisihan sampai tentang jalan pulang ya. Ibu Reza silakan dikonfirmasikan kalimatnya apa sih yang diminta. Silakan. Kuku kaki kakekku kaku karena tertusuk paku. Nah, itu dia ya. Sama kalimatnya. Ya, Allah. Baik, kita akan masuki ke peserta yang kedua, yaitu adalah ada Ibu Livi dan juga Pak Firdi. Silakan diberikan headphone-nya Pak Firdi. Boleh tepuk tangan dulu dipakaikan. Silakan. Ular. Lari. Lurus. Lalu. Palu. Laila. Lari. Lihat. Ular. Lari. Yeay, oke, baik, terima kasih. Udah Pak, nanti buat game sendiri aja, udah nanti aja ya. Terima kasih, selamat ya. Boleh diulang dengan kalimat yang lancar begitu, silakan. Ular lari lurus, lalu Laila lari, lihat ular lari. Nah, itu Susah banget dia ya. Onti Jo, apa yang terjadi dengan kejadian berikut tadi ya? Silakan. Jadi seru banget Seru ya. banget Lihat dua ya. pasang di sini ini. Jadi main gamesnya seru banget dan
maksudnya kelihatan nih kekompakannya juga. Nah, memang terkadang dalam prosesnya nggak selalu lancar. Kadang ada konflik, kadang juga nggak nyambung ngomongnya, kadang kita ngomong apa dia terimanya apa, persepsinya beda ya kan, tetap akan ada sih misalnya pertengkaran-pertengkaran kecil. Tapi tadi balik lagi seperti yang tadi di akhir dari tebak kata ini, bagaimana kita berusaha mengkomunikasikan, meluruskan, dan kelihatan juga nih bagaimana misalnya dalam keseharian kita kan kita bisa lihat karakter pasangan kita itu kalau menghadapi masalah itu seperti ini loh. Misalnya ada yang misalnya belum apa-apa udah marah duluan, ada apa-apa ngancem duluan misalnya ya kan, atau ada yang tipenya dia tenang-tenang aja kok seperti itu. Nah di situ kelihatan, tapi bukan untuk dipersalahkan pasangannya, tapi justru kita ngisi nih. Misalnya contohnya nih, pasangan aku tuh orangnya temperamental, emosian. Berarti pada saat mengemukakan sesuatu, aku yang harus lebih tenang nih, atau aku harus nunggu situasi di mana dia itu memang dalam kondisi yang lagi santai, rileks, baru aku ngomong. Misalnya seperti itu. Jadi seperti itu sih disiasati. Baik, terima kasih, semoga sudah menjawab ya. Dan pemirsa, berbicara mengenai kebahagiaan, banyak sekali kebahagiaan yang terungkap melalui kata-kata, tapi ada juga kebahagiaan atau bahkan perasaan yang tidak terungkap melalui kata-kata, dan kami sudah menangkap itu dalam kamera kami. Dan nanti kita akan tayangkan, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga, mumpung kumpul curhat yuk. Ya pemirsa, masih bersama kami di acara kesayangan kita, Kumpul Keluarga, mumpung kumpul curhat yuk. Oke, baik, dan pemirsa, di segmen kali ini kita akan hadirkan yaitu adalah ungkapan-ungkapan curhat dari masing-masing kepada pasangannya yang kita sudah rekam di waktu yang berbeda. Kita akan mulai, ini adalah dari pasangan Bapak Coki dan juga Ibu Resa. Buat suamiku, Coki Anderson, terima kasih sudah menjadi penyemangat hidup aku, sudah mau support, sudah mau sabar, sudah mau mendukung apa yang ingin aku lakukan selama ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan karena itulah kenapa saya sangat mencintai kamu dan menyayangi kamu, karena kamu tahu apa yang terbaik buat keluarga ini. I love you, Coki. Yang memang saat ini banyak banget waktu yang tersita karena pekerjaan. Tapi di sela-sela itu, aku berharap komunikasi kita tetap baik-baik saja, tetap lancar. Memang berat, cuman ya memang ini aku lakukan juga untuk keluarga. Jadi kamu harus tetap dukung perjuangan aku. Jadi aku harap kamu tetap mencintai aku akan juga terus jatuh cinta sama kamu dari awal sampai akhir. Percaya aku, kita yakin kita pasti bisa dengan doa, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat kita bersama. Ya, tadi kita sudah lihat bagaimana ekspresi dari Ibu Resa dan juga Pak Coki nih. Ibu Resa, kalau boleh diungkapkan kepada suami, betapa suami ini menunggu lama, sabar, dan tetap dalam cinta dan doa yang bersama. Ada yang ingin disampaikan nggak? Yang pasti terima kasih. Terima kasih sudah selalu berada di samping aku, sudah selalu support, sudah selalu menyemangati aku, selalu mendukung aku, dan selalu setia ada di samping aku. Thank you, I love you. Nah, aku bingung mau ngomong apa benar. Cuma yang pasti, puji Tuhan aku bisa ketemu kamu, sehingga akhirnya aku bisa bareng-bareng sama kamu, bisa mempunyai keturunan sama kamu. Aku bersyukur, mudah-mudahan semuanya berjalan sampai akhir sama kamu. Aku terus akan mencintai kamu. Amin. Terima kasih. Oh. Baik, kita ke keluarga Pak Firdi dan juga Ibu Livi. Rasanya ya roller coaster lah, stres banget sih yang pasti.
Soalnya kan kayak udah bertahun-tahun belum punya anak itu gimana ya, dengan banyaknya pertanyaan. Jadi itu bener-bener kayak kena mental banget sih. Kadang suka berpikir gitu ya, apa kayak puji Tuhan, Tuhan kasih Firdi buat aku gitu. Karena dia tuh sabar banget. Kita pelan-pelan jalanin sama-sama ya sampai akhirnya setelah di Tuhan kasih ya itu satu blessing lah. Akhirnya Tuhan izinin. Thank you buat kamu yang kayak udah sabar banget bertahun-tahun. Kebaikan Tuhan akhirnya perlahan-lahan Tuhan buka jalan dan kamu mau sabar sama aku. Terus kita mau sama-sama berjuang bersama. Thank you. Love. Livi itu perempuan yang paling kuat yang saya pernah ketemu. Nah, itu pun akhirnya mempengaruhi cara dia berpikir ketika kami mengalami kesulitan untuk memperoleh anak ini. Dia nggak nyerah, dia cari informasi dan dia dapetin informasi itu dan sampai sekarang hasilnya baik, semua karena dia nggak pernah nyerah untuk dapetin solusi demi solusi. Dari sini saya bisa ngelihat kalau memang benar kata Tuhan wanita itu adalah penolong untuk pria. Saya bisa kuat secara fisiknya, tapi kamu kuat mentalnya. Jadi saya bersyukur kalau Livi Dominika itu jadi istrinya Firdi Dominika. Silakan ada yang disampaikan Pak Firdi. Aku tahu selama berapa tahun nikah ini kamu udah sering diam-diam nangis sendiri. Maka saya pernah bilang sama dia, kalau emang Tuhan gak kasih anak ya sudahlah. Saya nikahin kamu, bukan nikahin anak kamu. Kalau sampai dapat anak ya itu blessing lah dari Tuhan. Ya. Kita ini baru benar-benar bisa saling kenal karakter masing-masing itu di tahun ke-8 pernikahan kami. Dan kalau mau bilang penyesalan yang paling besar yang pernah saya ucapin ke dia adalah, jadi dulu di awal-awal pernikahan pernah ribut besar. Livi pernah ngomong, udah kalau kayak gini kita cerai aja gitu. Sedangkan saya anti ngomong cerai, saya anti. Tapi saya pernah di tahun-tahun kemudian, saya tantangin dia. Kalau berani ngomong cerai lagi, ayo sekarang cerai aja, saya bilang gitu. Dan itu sampai hari ini kalau inget balik, saya nyesel minta ampun gitu. Kenapa saya harus ngomong kayak gitu? Kenapa saya harus ngomong kayak gitu? Ya aku mau minta maaf juga, ya kita sama-sama bangun keluarga kita. Walaupun kita kadang-kadang suka nggak dianggap, tapi kita percaya kita bangun keluarga buat kita, bukan buat orang lain. Pembelajaran yang sangat berharga ya. Dan pemirsa, waktunya sudah tidak mencukupi lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ontijo, terima kasih, dan kepada para narasumber kita, terima kasih semuanya. Sukses terus, senantiasa bahagia dalam cita dan juga doa ya. Dan pemirsa, demikian jumpa kita kali ini. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Dari kami, sampai jumpa dan tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Sampai jumpa, bye-bye.